Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa sewaktu Syekh Burhanuddin belajar di Aceh kepada seorang guru yang bernama Syekh Abdurrauf Singkil, beliau Syekh Burhanuddin mempunyai 4 orang sahabat yang sama-sama datang dari Minangkabau. Pada waktu Syekh Burhanuddin disuruh pulang oleh gurunya, yaitu Syekh Abdurrauf Singkil, maka 4 orang sahabat Syekh Burhanuddin itu juga pulang ke Minangkabau. Walaupun mereka belum mendapatkan doa restu dari gurunya Syekh Abdurrauf, tetapi Syekh Abdurrauf sudah memberikan izin kepada mereka untuk pulang ke Minangkabau. Sementara Syekh Burhanuddin sendiri masih belum mau pulang ke Minangkabau, karena beliau Syekh Burhanuddin merasa ilmunya belumlah cukup. Sementara 4 teman beliau sudah pulang ke Minangkabau, dan mereka sahabat-sahabat Syekh Burhanuddin dengan semangat tinggi mensyiarkan agama Islam di kampung halaman mereka masing-masing. Adapun sahabat-sahabat Syekh Burhanuddin yang telah duluan pulang ke Minangkabau itu, diantaranya adalah pertama Syekh Datuk Maruhun Panjang. Syekh Datuk Maruhun Panjang, beliau berjuang mensyiarkan Islam di kampung halamannya sendiri, yaitu Padang Gantiang. Siang malam Syekh Datuk Maruhun Panjang mengajak masyarakatnya untuk memeluk agama Islam. Berbagai rintangan beliau hadapi dengan tabah dan sabar. Beliau Syekh Datuk Maruhun Panjang berjuang tanpa mengenal putus asa. Namun perjuangan Syekh Datuk Maruhun Panjang belum membuahkan hasil yang maksimal. Kemudian sahabat Syekh Burhanuddin yang kedua yang telah dahulu pulang ke Minangkabau, yaitu Syekh Sitarampang. Syekh Sitarampang berjuang pula mensyiarkan agama Islam di kampung halamannya, yaitu di Kubang Tigo Baleh, Solo. Beliau Syekh Sitarampang berjuang siang malam menyampaikan agama Islam kepada masyarakat Kubang Tigo Baleh. Tapi karena penduduk setempat sangat kuat memegang adat istiadat, sehingga sangat sulit untuk diajak memeluk agama Islam. Sehingga perjuangan Syekh Sitarampang juga belum mencapai hasil maksimal. Kemudian yang ketiga adalah Syekh Muhammad Nasir. Syekh Muhammad Nasir berjuang mengembangkan agama Islam di kampung halaman beliau, yaitu Koto Tangah, Padang Luar Kota. Beliau Syekh Muhammad Nasir berjuang siang malam mensyiarkan agama Islam kepada masyarakatnya, yaitu Koto Tangah, Padang Luar Kota. Sama halnya dengan sahabatnya yang lain, Syekh Muhammad Nasir juga mengalami kesulitan di dalam mensyiarkan Islam karena kuatnya pengaruh agama Hindu dan Buddha dan adat istiadat lama, sehingga perjuangan Syekh Muhammad Nasir pun di dalam mensyiarkan agama Islam juga belum mencapai hasil yang maksimal.
Kemudian selanjutnya Syekh Buyong Mudo. Syekh Buyong Mudo berjuang mensyiarkan Islam di kampung halamannya, yaitu di Bayang Pulik-Pulik, pesisir selatan. Beliau, Syekh Buyong Mudo, juga berjuang mensyiarkan Islam siang dan malam di kampung halamannya. Sama halnya dengan sahabat-sahabatnya yang lain, beliau pun Syekh Buyong Mudo juga kesulitan dalam mensyiarkan Islam dikarenakan besarnya pengaruh agama Hindu dan Buddha dan adat istiadat lama di masa itu, sehingga perjuangan Syekh Buyong Mudo pun kurang mencapai hasil yang maksimal. Semua mereka telah berjuang siang malam di tengah masyarakat mereka masing-masing untuk membawa umat ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Siang malam mereka berjuang tanpa kenal lelah. Berbagai rintangan dan halangan, suka dan duka telah mereka lalui dengan sabar dan ikhlas. Mereka hadapi semua dan segala cobaan dan rintangan dengan tenang. Pahit getirnya perjuangan mereka coba hadapi dengan berbagai cara, dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan takdir Tuhan yang Maha Kuasa, semua perjuangan mereka belum mendapat hasil yang diinginkan. Segala masyarakat tidak mau mengikuti mereka, dan segala masyarakat tidak memperdulikan agama Islam yang telah mereka bawa dari Aceh Darussalam, di mana tempat mereka menuntut ilmu dahulu. Semuanya berpaling dan tidak mau menghiraukan agama Islam yang mereka bawa. Malah sebaliknya, yang terjadi, semua masyarakat benci dan marah mendengarkan kata-kata mereka. Boleh jadi cara mereka mengembangkan Islam tidak seperti Syekh Burhanuddin, yang mana Syekh Burhanuddin di dalam perjuangannya adalah dengan cara bijaksana, sebagaimana pedoman yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbika huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Syekh Burhanuddin di dalam mengembangkan agama Islam selalu dapat perhatian dari masyarakat banyak. Beliau dihormati dan disayangi. Beliau dipuji dan dimuliakan. Semua perkataan beliau dipuji oleh masyarakat, sehingga beliau dari hari ke hari bertambah maju, dan tempat beliau selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang yang mempelajari agama Islam kepada Syekh Burhanuddin. Baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, semuanya berduyun-duyun datang ke Tanjung Medan untuk belajar agama Islam kepada Syekh Burhanuddin. Itulah kabar yang mereka dengar dari mulut ke mulut, dan dari murid-murid Syekh Burhanuddin yang datang kepada mereka.
untuk berhubungan satu sama lain. Walaupun demikian, kabar yang mereka terima, namun mereka tidak berhenti untuk berdakwah dan berjuang sampai kepada titik keberhasilan dengan berpedoman kepada firman Allah surah Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pastilah Allah akan mengumpulkan kamu semua. Maka oleh karena itulah mereka sahabat-sahabat Syekh Burhanuddin maju terus untuk berjuang. Mereka berpendapat, mengapa Syekh Burhanuddin bisa berhasil, sedangkan beliau adalah teman kita waktu belajar di Aceh tempo dahulu. Mereka sahabat-sahabat Syekh Burhanuddin mencoba sekuat tenaga sehingga tercapai hasil yang diinginkan sebagaimana yang telah dicapai oleh Syekh Burhanuddin. Tetapi apa boleh buat? Rencana bagi mereka, keputusan bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala rencana mereka tidak berhasil dengan baik. Semuanya kandas di tengah jalan, disebabkan orang-orang bertambah benci kepada perkataan mereka. Jika mereka tidak berhenti dari mengembangkan agama Islam yang mereka anut, karena masyarakat memandang bahwa ajaran Islam yang mereka anut bertentangan dengan adat lama dan pusaka usang, sebagaimana yang telah mereka terima dari nenek moyang mereka sejak zaman dahulu kala. Disebabkan itulah pada suatu hari teringatlah oleh Syekh Buyang Mudo akan perjuangan teman-teman yang lain yang berjuang di kampung halaman mereka masing-masing. Apakah mereka diterima oleh masyarakat mereka atau sebaliknya? Maka untuk langkah pertama, berangkatlah Syekh Buyang Mudo menemui Syekh Muhammad Nasir di Koto Tangah, Padang Luar Kota. Mereka bertemu dan bertanyalah Syekh Buyang Mudo kepada Syekh Muhammad Nasir, "Wahai sahabatku, bagaimana keadaan kamu di sini? Apakah engkau diterima oleh masyarakatmu atau tidak?" Maka waktu itu menjawablah Syekh Muhammad Nasir dengan nada sedih, "Wahai sahabatku, senasib dan seperjuangan, ketahuilah olehmu bahwa segala apa yang saya katakan kepada masyarakat, tidak ada orang yang mau menerimanya. Malah yang terjadi sebaliknya, mereka memusuhiku dan membenciku. Aku terus mengingatkan mereka dan menasihati mereka, tetapi mereka bukannya beriman, tapi malah memusuhiku. Itulah yang terjadi di sini, wahai sahabatku. Lalu bagaimana dengan engkau, wahai sahabatku?" Mendapat pertanyaan yang demikian, Syekh Buyang Mudo menarik nafas panjang. Kemudian dengan suara lirih, Syekh Buyang Mudo menjawab, "Wahai sahabatku, sama halnya dengan apa yang telah terjadi padamu. Aku pun mengalami hal yang sama. Aku sudah berusaha siang malam mengajak kaumku untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka
bukannya menerima, tapi malah mengejekku. Kedua sahabat seperjuangan itu saling menarik nafas panjang sambil membaca Astaghfirullahaladzim. Kemudian Syekh Buyung Mudo berkata kepada Syekh Muhammad Nasir, "Wahai sahabatku, itulah sebabnya aku datang berkunjung kepadamu untuk membicarakan bagaimana baiknya perjuangan mengembangkan dan menyampaikan agama Islam ke masyarakat Minangkabau ini." Kemudian setelah beberapa lama mereka berbincang-bincang, sepakatlah kedua sahabat itu untuk berkunjung ke sahabat mereka yang lain, yaitu Syekh Maruhun Panjang di Padang Gantiang. Berangkatlah dua sahabat itu ke Padang Gantiang. Dalam perjalanan ke Padang Gantiang, banyak hal yang mereka bicarakan seputar dakwah dan perkembangan Islam, dan kendala yang mereka temui saat berdakwah kepada masyarakat mereka masing-masing. Sesampai Syekh Buyung Mudo dan Syekh Muhammad Nasir di Padang Gantiang dan bertemu sahabat senasib seperjuangannya, yaitu Syekh Maruhun Panjang, ketiga sahabat seperjuangan itu saling melepas kangen. Ketiga sahabat seperjuangan itu merasa mendapat obat dan semangat baru. Pertemuan mereka menambah ghirah dan semangat dalam perjuangan mereka, karena memang berjuang tidak bisa sendiri-sendiri, butuh sahabat dan dukungan orang-orang lain. Banyak kisah dan cerita yang mereka bicarakan, suka duka dalam perjuangan untuk menyampaikan dan mengembangkan agama Islam di Minangkabau ini. Adapun keadaan perjuangan Syekh Maruhun Panjang dalam memperjuangkan Islam di tengah masyarakatnya tidak jauh berbeda dengan Syekh Buyung Mudo dan Syekh Muhammad Nasir. Beliau pun, Syekh Maruhun Panjang, mengalami banyak kesulitan dan rintangan dalam mensyiarkan dan mengembangkan Islam di tengah-tengah masyarakatnya. Kemudian ketiga sahabat seperjuangan itu, yaitu Syekh Buyung Mudo, Syekh Muhammad Nasir, dan Syekh Maruhun Panjang, bersepakat untuk menemui sahabat mereka yang lain yang sama-sama belajar di tanah Aceh tempo dahulu, yaitu Syekh Sitarampang yang bermukim di Nagari Solo.